Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Di kamar, Lin Feng sedang duduk di tempat tidurnya sambil bermeditasi dengan damai. Lin Feng telah melepaskan roh hitamnya dan fokus pada menyerap ki yang dia kumpulkan di sekitar dirinya sendiri. Perasaannya mendengar ketika dalam keadaan ini jauh di atas para pembudidaya biasa. Jika dia mau maka dia bahkan bisa mendengar apa yang dikatakan di restoran. Ini karena konsentrasi dan roh kegelapannya yang memperkuat semua inderanya. Ki langit dan bumi tanpa henti menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Cahaya putih samar-samar terlihat telah muncul. Ki terasa seperti angin kencang yang bisa berubah menjadi topan kapan saja. Itu kinya yang tumbuh kuat ke puncak layar ki ke-9. Dia sedang menunggu untuk mengatasi kemacetan dan memiliki gelombang kekuatan sekali lagi menyerbu ke dalam dirinya, dan kemudian Lin Feng bisa menembus ke lapisan Lingqi. Dia akan bisa membunuh orang-orang yang menentangnya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dengan keterampilan dan tekniknya, dia bahkan bisa membunuh murid lapisan ki ke-9 tanpa mereka sadari bahkan memperhatikan apapun. Pada saat itu, beberapa bayangan di luar mendekati penginapan, jelas bahwa mereka langsung menuju penginapan. Kelompok itu segera masuk ke penginapan tanpa disadari, menggunakan teknik ketangkasan yang luar biasa, yang membuat mereka terlihat seperti hantu yang berjalan melewati kerumunan. Mereka semua membawa busur yang terbuat dari tanduk sapi. Kekuatan busur ini sangat luar biasa. Penggarap lapisan ki akan mendapatkan sejumlah besar daya dari menggunakan busur tanduk sapi ini. Dia ada di kamar nomor 2. Yang terbaik adalah tidak mengganggunya. Itu akan terlalu merepotkan. Mari kita selesaikan ini sepelan mungkin, kata salah satu bayangan yang berdiri di luar kelompok. Bayangan itu memegang kipas berbulu di tangan mereka. Mereka semua dengan cepat bergerak menuju kamar nomor 2. Tidak ada seorang pun di penginapan yang memperhatikan kehadiran mereka. Sesaat setelah itu, sekitar 10 bayangan muncul di depan pintu ke kamar nomor 2. Mereka sangat lincah dan anggun, hampir tidak ada suara yang terdengar dari gerakan mereka. Hampir tidak, semua orang bisa mendengarnya, satu-satunya orang yang menyadari mereka adalah Lin Feng yang telah memperhatikan mereka bahkan sebelum mereka tiba di penginapan. Kekuatan bayangan bervariasi dari orang ke orang dan tidak mungkin untuk mengatakan kekuatan mereka dari pandangan sekilas. Sat-set. Bayangan-bayangan tersebut telah menarik busur mereka dari punggung mereka. Mereka kemudian dengan suara sesedikit mungkin mengetuk panah ke busur dan menarik tali busur ke belakang. Api, pesyah. Suara panah yang menembus kayu memenuhi udara di dalam penginapan, menyebabkan banyak orang tiba-tiba memperhatikan suara itu. Panah-panah ini begitu kuat sehingga mereka mendobrak pintu kayu hingga terbuka sepenuhnya dan di dalam ruangan terdengar, gedebuk, diikuti oleh bunyi berguling. Ayo pergi, teriak salah satu dari mereka memimpin untuk masuk ke ruangan dan memeriksa hasil dari apa yang baru saja terjadi. Namun ketika mereka memasuki ruangan, tidak ada jiwa yang terlihat. Tempat tidur kayu dengan kualitas sangat tinggi telah dirusak oleh panah. Di tempat tidur adalah sosok berbentuk manusia yang terbuat dari berbagai bahan, tetapi tidak ada. Ada orang di sana. Dua bayangan mengambil inisiatif untuk bergerak lebih jauh ke dalam ruangan sambil tetap waspada setiap saat. Tiba-tiba, suara siulan pedang memotong di udara bisa terdengar diikuti oleh gemuruh-gemuruh yang menakutkan. Semua yang bisa dilihat dalam kegelapan adalah serangkaian mata yang kejam dan haus darah yang menatap ke arah bayangan. Cahaya perak dingin melintas di udara, itu adalah pedang. Raungan gemuruh bergema di udara. Dua jeritan mengerikan bisa terdengar dari dalam ruangan. Dua bayangan yang awalnya bergerak lebih dalam ke dalam ruangan telah kembali ke penglihatan. Kali ini mereka adalah mayat yang bergulung-gulung di. Pada saat orang-orang ini masuk ke penginapan, Lin Feng sudah tahu bahwa mereka ada di sini. Dia awalnya hanya memberi sedikit perhatian kepada mereka dan tidak peduli dengan bisnis mereka. Dia sedang konsentrasi di tengah-tengah latihannya. Ketika dia mendengar mereka tiba di depan kamarnya, dia dengan cepat sadar dan memahami situasinya. Sepertinya mereka datang untuk membunuhnya. Lin Feng telah bersembunyi di dalam ruangan, menjauh dari pintu agar tidak terkena panah. Dia bersandar di dinding. Dia telah memilih dinding yang sudutnya mati, jadi tidak ada kesempatan menggunakan busur untuk memukulnya di sana. Tidak mungkin bagi yang lain untuk melihatnya dari luar.
Itu juga sangat nyaman karena dia bisa menyergap musuh dari dalam kegelapan. Ketika Lin Feng telah melihat kekuatan dan kekuatan panah yang menembus ke dalam ruangan, Lin Feng menganggap dirinya sangat beruntung telah memperhatikan mereka terlebih dahulu. Jika Lin Feng tidak bersembunyi di sudut mati itu, dia akan segera ditembak mati oleh panah. Tapi sambil mempertimbangkan keberuntungannya, hati Lin Feng juga dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang membuatnya tampak seperti binatang mitos kuno. Karena itulah dia segera membunuh 2 orang, dia tidak bisa menekan keinginan untuk membunuh. Itu hampir seolah-olah ada iblis yang menunggu di bayang-bayang. Ayo, pedangku belum mencicipi darah yang cukup, kata suara haus darah dari dalam kegelapan. Lin Feng mencengkeram pedangnya lagi dan tiba-tiba sosoknya benar-benar lenyap. 2 teriakan terdengar dari luar ruangan. Lin Feng telah menggunakan Moonlight Feather Agility untuk bergerak keluar dan membunuh 2 pembunuh bayaran yang merasa aman di luar. Sebagian pembunuh bayaran lainnya di luar ruangan melihat apa yang baru saja terjadi dengan ekspresi ngeri. Lin Feng menggunakan kesempatan untuk melompat keluar dari jendela. Mengejarnya, teriak salah satu dari mereka yang memimpin sementara jelas marah pada situasi. Seperti binatang buas, mereka melompat keluar dari jendela, masing-masing memiliki wajah yang haus darah. Itu adalah malam hujan dan gelap secara alami ketika awan menghalangi bahkan cahaya bulan. Jika pembudidaya tidak memiliki pemandangan yang menakjubkan, mereka tidak akan dapat melihat jalan, terutama ketika berlari dengan kecepatan penuh. Namun, itu tidak memengaruhi Lin Feng sama sekali. Berkat roh kegelapannya, dia memiliki indera yang luar biasa yang berada di atas orang lain di levelnya. 5 inderanya sangat tajam dan akut. Dia bisa melihat jalan sejelas yang dia lakukan pada siang hari. Orang-orang yang mengikutinya tumbuh semakin dekat setiap detik. Suara langkah kaki mereka di tanah yang basah memenuhi udara. Grup itu sangat besar hanya untuk 1 orang. Suara mendesing. Panah terbang melewati Lin Feng dengan suara berdengung tidak jauh dari telinganya. Udara itu sendiri terkoyak oleh kekuatan yang diciptakan dari panah. Orang yang baru saja menembakkan panah itu telah mencapai lapisan Qi ke-9. Kekuatannya sebanding dengan Liu Fei. Mereka semua jauh dari lemah, pikir Lin Feng sementara aura dingin berlari ke tulang belakangnya. Liu Fei berada di lapisan Qi ke-9 dan dia sangat kuat. Selain itu, dia juga memiliki semangat panah yang sangat kuat. Menyebutkan seberapa kuat panahnya tidak ada artinya, jelas bagi siapa saja yang pernah mengalaminya. Selain itu, mereka yang mengikuti Lin Feng memiliki kekuatan yang sebanding dengan Liu Fei. Mereka kuat dan sangat terlatih. Lin Feng tidak akan pernah berpikir bahwa beberapa orang akan datang untuk membunuhnya di tengah malam, mengapa mereka ingin mengambil nyawanya. Wosh, wosh. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. 2 panah lainnya terbang melewati kepalanya. Dia semakin kurang yakin bahwa dia akan dapat terus menghindari panah jika ini terus berlanjut. Tidak hanya orang-orang ini sangat kuat tetapi juga tampaknya mereka telah menerima pelatihan memanah intensif. Akurasi pemotretan mereka sangat tinggi. Jika ada satu kesalahan dalam langkah kakinya, jika dia memberi mereka satu kesempatan, 1 panah bisa membunuh Lin Feng. Itu tidak akan bekerja seperti ini. Jika aku terus seperti ini, aku akan berakhir kelelahan tanpa kekuatan tersisa dan mereka akan dapat menyelesaikan aku dengan mudah. Pikir Lin Feng sambil menghindari panah lain. Dia merasa putus asa. Sebenarnya, semua orang ini tampaknya berada di lapisan Qi ke-9. Selain itu, mereka bisa menggunakan busur mereka ke titik kesempurnaan dan mereka bekerja satu sama lain dalam harmoni yang sempurna. Bahkan sepertinya mereka bergerak dalam formasi. Bahkan jika Lin Feng lebih baik dalam menggunakan teknik kelincahan daripada mereka, tampaknya mustahil baginya untuk melepaskan diri dari kelompok assassin. Kaki Lin Feng adalah sekelas HI. Plus di lumpur basah dan jubahnya telah menjadi lapisan lumpur. Hujan masih deras seperti sebelumnya. Jubah Lin Feng benar-benar basah kuyup. Lin Feng mengelak dengan cepat ke samping untuk menghindari panah lain. Dia kemudian tiba-tiba berhenti dan kemudian berbalik dalam sekejap mata. Mengungkap penampilannya yang berantakan. Moonlight Feather Agility. Mati. Dalam sekejap, tidak hanya Lin Feng berhenti melarikan diri, tetapi dia juga menggunakan teknik kelincahannya untuk kembali ke arah pengejarnya. Lin Feng terampil memegang pedangnya yang melintas dalam kegelapan,
gemuruh guntur bisa terdengar bergetar melalui atmosfer dan bergabung dengan hujan deras dalam harmoni yang sempurna. Darah mulai mengalir ke tanah, air hujan di tanah memerah karena darah. Bayangan yang berlari menuju Lin Feng telah diiris tanpa pertimbangan. 5 dari assassin telah dipenggal oleh Lin Feng dalam satu serangan halus. Sisa assassin dengan cepat mundur 10 meter. Mata mereka yang cermat menatap Lin Feng. Mereka masih sangat waspada. Mereka semua masih muda dan sejak awal pertempuran, Lin Feng sudah membunuh sejumlah besar dari mereka. Lin Feng menyaksikan gerakan kelompok melalui tetesan hujan. Salah satu dari orang-orang itu mengenakan jubah hujan hitam dan memegang kipas lipat di tangannya. Nah, Lan, hai, Lin Feng menatapnya dengan tatapan dingin es. Kipas lipat itu adalah kipas yang ia ingat, kipas Nalan Hai. Dia melirik mereka semua, tersenyum dingin dan berkata, begitu banyak praktik yang luar biasa. Para penulis, hanya beberapa klan yang memiliki orang-orang luar biasa di kota Yangzhou, tetapi mengingat berapa banyak yang telah datang untuk aku, apakah benar-benar ada orang yang luar biasa dalam klan? Nalan Hai, dengan tenang berdiri di tengah-tengah kelompok ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Mereka semua mengatakan bahwa putra Lin Hai dari klan Lin adalah sampah. Lin Feng yang aku tahu bukan sampah, dia jenius sungguhan, mampu beradaptasi dengan segala macam situasi, dia juga sangat pintar dan banyak akal, sayang sekali. Sayang sekali, apa? Kata Lin Feng. Sayang sekali kau jenius sejati, tapi tidak. Siapapun akan tahu. Nalan Hai berkata dengan seringai jahat, bahkan jika kau jenius, itu tidak akan ada gunanya begitu kau mati. Dengan kematianmu noda pada reputasi Nalan Feng akan hilang. Jadi Nalan Feng membenciku karena insiden kecil, karena aku menunjukkan kesalahannya. Jadi dia telah mengirim pasukan perkasa kota Yangzhou untuk mengejar dan membunuh aku secara rahasia. Nada suara Lin Feng jelas-jelas mengejek mereka. Semua orang ini terlatih dengan baik. Mereka bukan pembudidaya biasa. Ketika Lin Feng memandang mereka dengan hati-hati lagi, dia jelas mengerti bahwa mereka adalah pasukan kota Yangzhou. Ada satu hal yang Lin Feng tidak mengerti, Nalan Feng telah menjadi orang pertama yang tidak menghormati dan mengabaikan Lin Feng, itu sebabnya dia membuat wajahnya kehilangan muka. Namun apakah penghinaan itu sepadan dengannya memobilisasi pasukan kota untuk membunuhnya? Sepertinya Lin Feng tidak merasa jijik. Aku tahu bahwa Nalan Feng akan menggunakan status dan kekuatannya untuk membuatnya dibuang secara rahasia. Apakah kamu tahu betapa Putri Nalan begitu terhormat dan terhormat? Dia memegang status yang sangat tinggi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk mempermalukannya? Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan cukup hukuman karena telah Princess Nalan tidak dihargai. Nalan Hai berkata dengan suara keras dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah semua yang dia katakan adalah sangat logis. Putri Nalan, terhormat dan terhormat, Lin Feng menyeringai. Bahkan jika dia adalah putri kepala kota Yangzhou, itu juga tidak memberinya hak untuk menjadi sombong dan sombong. Lin Feng tidak akan berpikir bahwa Nalan Feng akan membungkuk begitu rendah untuk menggunakan kekuatan ayahnya untuk menyelesaikan dendam kecil dan kecil. Dia melihat Lin Feng tidak lain dari semut, kepribadiannya sama busuknya dengan Lin Qian. Kamu ingin membunuhku? Mari kita mulai. Roh gelap Lin Feng muncul di belakang punggungnya. Di tengah roh itu tidak memiliki ki dan tidak membuat suara, banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa ia telah melepaskan rohnya. Lin Feng harus memperhatikan masing-masing dan setiap serangan karena masing-masing akan mematikan, kesalahan kecil akan mengorbankan nyawanya. Roh gelap Lin Feng tampaknya melihat-lihat seolah-olah memiliki mata sendiri. Lin Feng bisa merasakan semua yang mengelilinginya, termasuk tanah di bawah kakinya. Tidak ada yang bisa lepas dari indera Lin Feng pada saat itu, dia bisa merasakan bahkan sedikit pun gerakan di udara. Suara mendesing. Sebuah panah terbang melewati telinga Lin Feng, begitu dekat sehingga hampir menabrak. Lin Feng tidak benar-benar terkejut dan mengelak dengan mudah yang membuat orang yang menembakkan panah itu terlihat sedikit terkejut. Dalam kegelapan malam, matanya tenang dan membunuh, dia tampak seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya, amin ya robbal alamin.